Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakiatul Ayuni dari kelas 3 BKSDA 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem dan jaring-jaring makanan. Teman-teman, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Lalu, dilansir dari Encyclopedia Britannica tahun 2015, ada komponen-komponen yang menjadi penyebab terbentuknya ekosistem. Apa saja itu? Ada dua. Yang pertama yaitu ekosistem biotik dan ekosistem abiotik. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Biasanya ini disebut komponen hidup. Komponen ini dibagi menjadi dua, yakni konsumen atau yang biasa disebut heterotrof dan pengurai atau yang disebut dengan decomposer. Heterotrof adalah komponen ekosistem yang tidak bisa membuat makanan sendiri, tapi mengatur ulang dan akhirnya menguraikan bahan organik secara kompleks yang dibangun oleh autotrof. Decomposer memiliki peran untuk menguraikan bahan-bahan organis yang berasal dari organisme yang telah mati. Lalu yang kedua yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen berupa makhluk mati. Sebagian besar komponen ini bervariasi dalam ruang dan waktu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ini ada beberapa. Ada 6, totalnya ada 6 yang menjadi faktor sistem abiotik ini. Yang pertama yaitu tanah, yang kedua iklim, yang ketiga suhu, yang keempat air, yang kelima cahaya, dan yang keenam yaitu garam. Nah, tanah dan batu, yang pertama yang menjadi faktor yaitu tanah dan batu. Tanah dan batu ini karena struktur fisik dan komposisi mineral yang membatasi penyebaran organisme berdasarkan kandungan sumber makanan. Lalu yang kedua yaitu iklim. Iklim adalah suatu kondisi cuaca dalam jangka waktu yang lama di suatu wilayah. Lalu yang ketiga yaitu suhu. Suhu dapat mempengaruhi proses biologi, mamalia, dan unggas. Ini membutuhkan energi untuk meregulasi temperatur dalam tubuhnya. Lalu yang keempat yaitu air. Air dapat mempengaruhi distribusi organisme. Organisme yang ada di gurun beradaptasi terhadap ketersediaan air. Lalu yang kelima yaitu cahaya matahari. Di sini kualitas cahaya matahari dapat mempengaruhi proses fotosintesis. Intensitas cahaya yang besar bisa meningkatkan suhu. Lalu yang terakhir yaitu garam. Garam dapat mempengaruhi keseimbangan air yang ada di dalam organisme melalui osmosis. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis ekosistem. Ekosistem itu ada 3. Yang pertama yaitu ekosistem darat. Yang kedua ekosistem perairan. Yang ketiga ekosistem buatan. Nah, apa itu ekosistem darat? Ekosistem darat yaitu ekosistem yang ditentukan oleh suhu dan curah hujan. Ini memiliki sifat iklim dan tempat berkumpulnya berbagai macam makhluk hidup. Ekosistem darat itu meliputi gurun, padang rumput, atau hutan hujan tropis. Lalu, yang kedua, apa itu ekosistem perairan? Ekosistem perairan adalah ekosistem yang lingkungannya didominasi oleh perairan. Ekosistem ini bisa dipengaruhi oleh cahaya matahari yang masuk. Ekosistem ini bisa dibedakan menjadi 2, yaitu air tawar dan air laut. Lalu, air tawar memiliki kadar garam yang sedikit dibandingkan dengan yang di dalam air laut. Air laut memiliki kadar yang tinggi yang memiliki pergerakan air yang bisa dipengaruhi oleh arah angin. Lalu yang terakhir yaitu ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah
ekosistem yang diciptakan oleh manusia. Biasanya ini untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan memiliki keanekaragaman. Contohnya ekosistem ini yaitu hutan tanaman, waduk, dan sawah irigasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan. Semua rantai makanan dalam satu sistem ekosistem tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan atau berhubungan antar rantai makanan. Nah, jaring makanan dalam suatu ekosistem itu dapat menggambarkan kestabilan ekosistem tersebut. Makin banyak rantai makanan, maka makin besar pula kemungkinan terbentuknya gabungan dalam jaring makanan. Semakin besar makanan yang terbentuk, maka semakin stabil pula ekosistem tersebut. Nah, contoh jaring-jaring makanan itu seperti gambar seperti di atas ini. Nah, teman-teman, itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.